Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kolega-kolega saya sekalian. Saya Raka Nugraha Putra, perwakilan dari Pentiset and Koda. Di sini saya akan membawakan dan menjelaskan rumah produksi kami yang bergerak di bidang 3D animation, kartun, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan dan latar belakang dari rumah produksi kami. Nah, tujuan saya mempresentasikan PPT bisnis ini yaitu mengenalkan studio produksi kami yang bergerak di bidang animasi dan 3D animation. Nah, kemudian poin kedua yaitu menjelaskan keunggulan dan produk apa saja dan film apa saja sih yang akan kami kembangkan ke depannya. Kemudian poin ketiga adalah menjelaskan siapa saja sih target pasar dari rumah produksi kami. Kemudian poin keempat adalah apa saja sih analisis SWOT, rencana strategis rumah produksi kami ke depannya, dan lain-lain yang akan membawa rumah produksi kami lebih terkenal lagi. Kemudian latar belakang mengapa sih saya dan rekan-rekan membuat rumah produksi ini, karena kami memandang bahwa perfilman di Indonesia ini sudah maju, namun sangat miris sekali Indonesia belum memiliki suatu rumah produksi bagi studio animasi 3D animation atau animasi-animasi kartun seperti besutan Disney dan Pixar yang sangat dibanggakan rakyat Indonesia. Nah, dari premis itulah saya membangun rumah produksi yang bergerak di bidang animasi. Kemudian analisis target pasar dari rumah produksi kami yaitu pertama orang tua dan anak, karena film kami rata-rata berlaku bagi semua umur. Kemudian kedua adalah mahasiswa, karena kami tidak bergerak di bidang rumah produksi saja, namun kami juga membuka kursus atau sekolah animasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar animasi. Kemudian target pasar ketiga kami yaitu institusi pemerintah. Nah, institusi pemerintah ini kami akan bermitra dengan institusi pemerintah untuk pembuatan video-video non-komersial, video-video billboard di jalan, atau kemitraan yang lain. Kemudian, mengapa sih harus memilih produk kami? Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan apa sih kelebihan yang sangat khusus dari film-film kami. Nah, salah satu kelebihan yang bisa saya sangat banggakan adalah karakter kami yang ikonik. Nah, karakter kami salah satunya adalah Cartoonize Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca ini bukan sekadar Gatot Kaca yang di film perwayangan. Gatot Kaca ini memiliki karakter yang sangat ceria, sangat pemberani, yang dapat dicerna oleh imajinasi anak-anak sehingga anak-anak terhibur tetapi tetap teredukasi saat menonton film kami. Kemudian kelebihan kedua adalah kualitas visual dari animasi kami yang tinggi, karena kita memadukan teknologi yang terbaru dan SDM yang mumpuni. Kemudian poin ketiga adalah kesesuaian film-film kami untuk semua umur. Nah, kemudian apa sih tema-tema yang akan kami angkat dalam film-film kami? Nah, studio produksi film animasi kami ini akan mengangkat film animasi yang menakjubkan dan inspiratif yang akan membawa anak-anak dan para penonton ke dalam dunia dongeng. Nah, di film-film ini kami akan menggunakan karakterisasi yang kuat, penokohan yang kuat, dan tema-tema yang atau storyboard yang imajinatif agar memicu pola berpikir anak-anak agar anak-anak Indonesia teredukasi melalui film kami. Kemudian strategi bisnis kami yaitu rencana pemasarannya itu penetapan brand identity untuk brand kami, kedua promosi digital, ketiga kemitraan dengan pemerintah dan institusi lainnya. Kemudian rencana produksi dari rumah produksi kami yaitu pertama membangun konsep-konsep storyboard dan tema-tema film atau yang lain. Kemudian poin kedua adalah mencari tim animator. Nah, kebetulan kami sudah memiliki beberapa tim animator yang mumpuni, namun kami masih kurang beberapa animator lagi untuk memulai proyek besar pertama rumah produksi kami. Kemudian poin ketiga adalah investasi pada teknologi yang saat ini sudah kita lakukan. Kemudian rencana selanjutnya itu rencana keuangan.
Pertama adalah menghitung anggaran. Kami kebetulan sudah menganggar lumayan banyak di bidang teknologi dan di bidang SDM mumpuni. Kemudian kami sudah menulis pemasukan dan pengeluaran rumah produksi kami ke depannya. Kemudian poin kedua adalah mencari pendanaan. Di sini kami akan mencari pendanaan ke pihak swasta dan pihak bank. Kemudian poin ketiga adalah menentukan analisis risiko. Nah, kemudian di sini ada analisis SWOT. Untuk rumah produksi sekelas bisnis saja ya, mungkin harus memiliki analisis SWOT. Begitupun dengan rumah produksi kami yang baru merintis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kekuatan, kelemahan, opportunities, dan threats dari rumah produksi kami. Kemudian, pertama adalah kekuatannya, yaitu luasnya jaringan mitra. Saya memilih rumah produksi film animasi karena di sini ada peluang yang cukup besar di jaringan mitra. Bisa bermitra dengan institusi pemerintahan, institusi pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah pasar yang berkembang, karena film animasi itu tidak membosankan ya rata-rata, jadi pasarnya terus naik dan naik. Kemudian poin ketiga adalah fleksibilitas dari film animasi itu sendiri. Kemudian kelemahannya itu pertama ketergantungan pada teknologi, kedua pendanaan yang kurang, dan ketiga kurangnya SDM yang mumpuni. Kemudian poin ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang dari film animasi ini yaitu pasar yang global. Karena film animasi walaupun berbahasa Indonesia, walaupun bukan berbahasa yang dimengerti semua orang, namun animasinya itu bisa mengkomunikasikan apa pesan dari si film. Jadi, pasar dari film animasi ini global dan dapat dinikmati semua orang. Kemudian, poin kedua adalah pengembangan karakter waralaba dan sebagainya itu lumayan merupakan goals yang akan saya capai ke depannya. Karena dari karakter franchise ini bisa mengembangkan bisnis-bisnis lainnya seperti merchandising, tempat wisata, dan masih banyak lagi. Kemudian poin keempat adalah threats atau ancaman. Nah, rumah produksi ini memiliki beberapa ancaman yaitu perubahan tren pasar, pembajakan konten, dan regulasi yang sulit. Nah, slide selanjutnya adalah rekomendasi dan apa sih pengembangan produk dan peluang yang akan kami gagas ke depannya. Nah, pertama adalah serial animasi. Selain film animasi, jika kami sudah ajak atau kami sudah memiliki tempat di bidang bisnis animasi ini sendiri, kami akan membuat serial animasi agar memperluas jangkauan dari film animasi kami. Kemudian yang kedua adalah waralaba karakter. Nah, kami akan mematenkan hak cipta dari karakter-karakter kami. Misalkan kami sudah membuat karakter Gatot Kaca yang telah dikartunisasi oleh animator kami. Nah, kami di sini akan mematenkan karakter lain seperti Gatot Kaca, mungkin seperti Pinocchio-nya Disney ataupun yang lainnya. Kemudian poin ketiga adalah memperluas ke studio live action. Poin keempat adalah membuka kursus film dan animasi yang saat ini telah kami laksanakan. Dan yang kelima adalah membuat studio drama musikal. Nah, kemudian tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung Zoom meeting ini. Nah, kesimpulan dari presentasi bisnis saya akan membuat sebuah production house yang bergerak di bidang animasi yang lokal, yang menggeneral, yang akan membuat film yang dapat dinikmati semua umur, bahkan anak-anak di Indonesia, agar anak-anak di Indonesia teredukasi dan membuka jalan pikiran imajinatif mereka dengan karakter-karakter yang ikonik dan khas oleh perusahaan produksi kami. Mungkin itu saja presentasi bisnis dari Ventiset Co. Saya Raka Nugraha Putra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.